semua, ketemu lagi dengan Irwan di sini dan ini adalah Lenovo K6 Power. Line up terbaru dari Lenovo yang kayaknya makin kesini makin jarang ngeluarin HP. Dimulai dari impresi pertama saat pegang HP ini, compact dan kokoh. Berbalut metal berwarna emas, saya nggak bisa bilang HP ini berbeda karena kelihatan identik dan nyaris sama dengan HP-HP dari Tiongkok yang sudah duluan masuk ke Indonesia. Punya desain membulat hampir di semua bagian HP ini bikin HP ini pas di permukaan tangan waktu digenggam. Nggak ada yang ganjel gitu. Peletakan komponennya juga terlihat standar, mulai dari tombol power, tombol volume, dan lubang earphone. Yang sedikit berbeda adalah peletakan lubang charger yang nggak lazim, yaitu di bagian atas di mana kerasa identik banget sama HP-HP Lenovo. Di bagian depan kita akan temukan sebuah LED notification dan tombol kapasitif yang tanpa dilengkapi oleh LED backlit. Sebenarnya bodi di HP ini nggak semuanya metal ya, karena di bagian atas dan bawah masih berbahan plastik yang mungkin bertujuan supaya tidak mengurangi kemampuan si HP dalam menangkap sinyal. Di sektor layar, Lenovo K6 Power punya layar sebesar 5 inch beresolusi Full HD. Yang tentu ukuran layar segini dengan resolusi segitu bikin gambar yang disuguhkan di HP ini terlihat tajam banget. Layarnya kinclong, sudut pandangnya juga baik, tapi kalau diperhatiin, warna di layar HP ini kelihatan agak pucat sob. Untungnya kita bisa atur di setting supaya layar di HP ini punya saturasi warna yang lebih baik. Sayangnya, di spesifikasi tidak dijelaskan jenis kaca pelindung apa yang ada di HP ini. Apakah Dragon Trail atau Gorilla Glass, atau bahkan nggak dua-duanya. Kacanya juga nggak pakai teknologi 2,5D glass yang artinya datar. Bagus sih, jadi bisa dipasangin tempered glass dengan presisi. Di sisi jeroannya sendiri, HP ini diperkuat dengan prosesor entry level dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 430, RAM 3GB, dan internal storage sebesar 32GB. Terlihat lumayan sih ya. Walaupun saat penggunaan normal tidak terasa ada keluhan, tapi kita akan menemukan masalah saat kita menjalankan game-game berat di HP ini. Di sini akan terlihat kalau pemilihan layar beresolusi Full HD dengan Adreno 505 adalah sebuah kesalahan. Frame drop terlihat sangat terasa, agak kurang nyaman memainkan game-game yang membutuhkan FPS yang tinggi seperti game FPS atau racing. Seandainya resolusi layar di HP ini hanya HD 720p, saya yakin performa gamingnya bisa lebih baik lagi. Kecepatan membaca sensor sidik jari di HP ini terasa cepat, walaupun responnya sedikit lambat. Sensor-sensor di HP ini lengkap sob, termasuk sensor esensial seperti gyroscope yang artinya HP ini udah bisa dipakai buat menikmatin VR. Lanjut ke daya tahan baterai, HP ini punya baterai sebesar 4000 mAh yang saat dipakai sanggup bertahan seharian penuh. Saya bahkan sanggup mendapatkan 7 jam screen on time. Saat dites menggunakan aplikasi PCMark, skor yang dapat HP ini berkisar di antara 8 jam lebih. Tampilan antarmuka HP yang sudah pakai Android 6 Marshmallow ini kerasa biasa aja menurut saya. Masih dilengkapi dengan tombol app drawer di bagian tengah. Kelihatan agak jadul sih, tapi nggak bisa dipungkiri banyak orang yang masih suka dengan desain launcher seperti ini. Nggak banyak fitur yang ditawarkan oleh HP ini, tapi walau begitu, HP ini punya fitur yang bisa menggandakan aplikasi persis seperti dual space-nya Coolpad dan second space-nya Xiaomi. Dimana dengan fitur ini, memungkinkan kita menggunakan 2 akun WhatsApp dalam satu HP. HP ini punya setup kamera 13 megapiksel di bagian belakang dan 8 megapiksel di bagian depan. Tampilan antarmuka kameranya sendiri terasa simple dan nggak ribet. Ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan seperti mode Pro, Panorama, Art Nightscape, atau HDR. Sedangkan untuk kualitas foto dari kamera belakangnya terlihat cukup baik dengan warna yang lumayan akurat dan detail yang cukup oke, walaupun sedikit bermasalah dengan dynamic range-nya. Dalam kondisi kurang cahaya, seperti biasa, foto-fotonya dihiasi dengan noise yang lumayan intens. Untuk hasil kamera depannya juga terbilang lumayan. Buat kalian yang mukanya mirip seperti permukaan bulan, gak usah khawatir karena di sini kalian juga akan menemukan mode Beautify yang bisa kalian atur tingkat kemulusannya. Dijamin muka kalian bakal mulus kayak permukaan bulan yang belum sempat keserempet meteor. Terakhir di sektor kamera yang akan kita bahas adalah soal kualitas perekaman videonya. Lenovo K6 Power bisa merekam video hingga resolusi Full HD di 30 fps. Kualitasnya lumayan dengan warna dan detail yang cukup baik. Tapi ya sekali lagi, dynamic range-nya agak kurang greget karena beberapa kali terlihat bagian background yang harusnya agak gelap terlihat terlalu terang. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, HP ini cukup oke jika kamu cari HP dengan daya tahan baterai yang bisa diharapkan. Ditambah lagi layar kinclong di bodi yang compact jelas, cocok buat kamu yang nggak suka sama HP-HP besar. Kualitas kamera di HP ini juga cukup oke jika hanya untuk point and shot dan hanya diupload di media sosial. Satu kekurangan yang saya temukan hanyalah soal performa gaming yang memang dengan hardware seri entry level kita sulit untuk berharap lebih. Terima kasih banyak buat kalian yang udah rela buang-buang kuota buat dengerin suara saya yang seksi ini. Klik tombol like jika kalian suka, dan jika kalian nggak like, saya sumpahin jomblo seumur hidup. Dengan Irwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.